Laci kecil itu selalu terkunci. Di dalamnya tersimpan rahasia gelap yang membuat mamaku mengorbankan kehormatannya demi melindungi aku dari mafia kelas kakap. Bukti video dan dokumen bank asing mengungkap jaringan kejahatan yang melilit para penguasa. Apa yang sebenarnya mama ambil hingga harga yang dibayar begitu mahal? Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis dulu yuk di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana saja. Kita lihat, siapa yang paling cepat hadir di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat terus berkembang, dan bisa membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Aku ingat sore itu seperti baru terjadi kemarin, padahal mungkin sudah beberapa bulan berlalu. Langit di luar jendela kamar kosku di Jakarta Barat terlihat muram, seolah ikut merasakan suasana hatiku yang sedang tidak baik. Hujan turun dengan sangat deras. Suara tetesannya menghantam genting dan menciptakan ritme monoton yang terasa menyedihkan. Aku baru saja pulang. Kakiku pegal setelah seharian berkutat di kampus. Aku adalah seorang mahasiswi biasa, fokusku hanya pada buku-buku tebal, tugas akhir yang mencekik, dan cita-cita sederhana untuk lulus tepat waktu. Saat itu aku tidak tahu bahwa di rumah kami yang tenang, di tengah rutinitas yang membosankan, tersimpan sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Rumah terasa sangat sepi dan senyap. Keheningan itu mencekam tidak seperti biasanya. Biasanya saat aku pulang, pasti ada suara televisi yang menyala atau mama sedang berbincang dengan asisten rumah tangga kami, tapi kali ini tidak ada apa-apa. Papa sedang berada di luar kota, melakukan perjalanan bisnis yang sering sekali membuatnya jauh dari rumah selama berminggu-minggu. Dan mama, nah itu yang membuatku sedikit heran. Mama adalah pemilik sebuah butik kecil yang cukup sukses. Di jam-jam pulang kuliahku, ia seharusnya sudah kembali. Rasa lelah di tubuhku tiba-tiba terasa seperti ketegangan yang merambat. Seperti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya di dalam rumah yang sangat familiar ini. Karena sepi aku memutuskan untuk masuk ke kamar utama, kamar mama dan papa. Tujuanku awalnya sangatlah sederhana dan polos. Aku ingin mengambil novel yang sudah lama kupinjam dari rak buku mama, yang letaknya tepat di sebelah meja rias antik miliknya. Aku melangkah pelan di karpet tebal, indraku terasa lebih tajam karena keheningan. Aku memperhatikan semua perabotan. Semuanya tampak normal. Lemari besar dari kayu jati yang mengilap, meja rias dengan kaca cermin yang menua, dan ranjang tidur besar yang ditutupi spray sutra dengan motif bunga yang lembut. Semuanya diatur rapi, menunjukkan selera mama yang tinggi dan elegan. Namun di tengah semua kerapian itu, ada satu titik kecil yang selalu membuatku penasaran. Itulah yang menarik perhatianku, laci kecil yang ada di nakas tepat di sisi ranjang mama. Laci itu tidak pernah terbuka. Selalu terkunci rapat, sejak aku kecil, dan aku sudah sering melihatnya. Aku pernah bertanya pada mama, "Ma, isi laci ini apa?" Dan mama hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Oh, itu hanya surat-surat lamarani, tidak ada yang penting kok." Tapi kenapa harus dikunci? Kenapa kunci itu disembunyikan? Selama bertahun-tahun, rasa penasaran itu hanya seperti bisikan kecil di belakang pikiranku. Tapi hari itu di tengah kesunyian rumah yang mencekam, bisikan itu berubah menjadi teriakan yang mendesak. Rasa ingin tahu itu tiba-tiba melonjak tinggi, mengalahkan logika dan rasa takutku untuk melanggar privasi orang tuaku. Aku mendekati nakas kayu itu. Permukaan kayu ukiran itu terasa dingin di bawah sentuhan jariku. Jantungku mulai berdebar kencang. Perasaan ini bukan hanya penasaran. Ini adalah sensasi yang aneh, seolah ada suara batin yang memperingatkan, "Berhenti, ini berbahaya." Namun seperti takdir yang sudah ditulis, mataku terpaku pada sesuatu yang berkilauan di karpet tebal di bawah nakas. Di antara serat-serat karpet, tergeletak kunci kecil berwarna perak, mungil, dan mengkilap. Aku langsung tahu, itu adalah kunci laci rahasia mama, dia pasti menjatuhkannya tanpa sengaja. Kunci itu terasa dingin saat aku mengambilnya, berat dengan janji akan sebuah rahasia yang tak pernah kubayangkan. Saat itu aku tahu aku tidak akan bisa menahan diri. Aku harus tahu apa isi laci itu, apapun risikonya. Aku berdiri mematung sejenak, menimbang-nimbang, ada konflik besar di dalam diriku. Apakah benar aku akan melanggar batas privasi mama? Dia adalah orang yang paling kucintai, sosok yang kulihat sebagai perempuan kuat dan sempurna. Mengintip rahasianya terasa seperti pengkhianatan yang mengerikan, tapi di sisi lain dorongan itu terlalu kuat.
Keberadaan kunci yang tergeletak begitu saja di lantai seperti sebuah panggilan, sebuah undangan dari takdir. Suara hujan di luar semakin lama semakin keras, seolah mendorongku untuk segera bertindak sebelum Mama kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang entah datang dari mana. Keputusan sudah bulat, tidak ada lagi waktu untuk berpikir panjang atau merasa bersalah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena campuran rasa takut dan adrenalin, aku memasukkan kunci perak itu ke lubang kunci nakas. Kunci itu berputar dengan mudah, seolah memang sudah menunggu untuk digunakan. Selama ini aku selalu membayangkan laci itu memiliki mekanisme pengamanan yang rumit, atau setidaknya akan mengeluarkan bunyi derit yang keras dan mencurigakan, namun tidak. Hanya ada bunyi pelan, nyaris tak terdengar, klik. Bunyi kecil itu sekecil apapun, terasa memekakan telinga dalam kesunyian kamar yang hening. Bunyi itu bukan hanya membuka sebuah kunci fisik, tetapi juga sebuah gerbang menuju dunia baru yang selama ini Mama sembunyikan rapat-rapat. Semuanya terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku menarik laci itu perlahan-lahan. Aku sangat hati-hati, takut menimbulkan suara gesekan yang bisa terdengar hingga keluar rumah, meskipun aku tahu Mama belum pulang. Aku memejamkan mata sesaat sebelum melihat isinya, seolah menyiapkan diri untuk kejutan apapun yang mungkin menantiku. Aku sudah membuat skenario yang berbeda-beda di kepalaku. Mungkin di dalamnya ada perhiasan keluarga yang sangat mahal dan harus dirahasiakan, atau mungkin tumpukan uang tunai yang disiapkan untuk investasi rahasia, atau bahkan surat-surat cinta lama dari Papa saat mereka masih muda. Kenyataannya, tidak ada satupun dari imajinasiku yang benar. Saat mataku terbuka dan aku melihat ke dalam laci, aku menemukan isinya sangat minim, tapi justru karena minimnya itu, terasa sangat mencurigakan dan berat. Isi laci itu hanya 2 benda. Yang pertama adalah sebuah flash drive USB kecil berwarna hitam matte, tampak modern dan tidak mencolok. Benda kedua adalah sebuah map amplop coklat yang terlihat tebal, lusuh, dan using, seolah sudah sering berpindah tangan atau disimpan dalam waktu yang sangat lama. Di antara 2 benda itu, tidak ada selembar pun kertas berharga, tidak ada foto lama, atau pernak-pernik pribadi yang biasa disimpan ibu-ibu. Hanya ada alat digital dan berkas kertas yang terasa sangat formal, sangat jauh dari citra Mama yang anggun dan berkelas. Sontak tubuhku diselimuti rasa dingin yang merayap dari kaki hingga ke punggung. Ini jelas bukan surat-surat lama seperti yang Mama katakan, ini adalah rahasia. Keraguan dan rasa takutku kini sepenuhnya berubah menjadi rasa penasaran yang tak terkendali. Aku harus mencari tahu, mana yang harus kuambil duluan? Flash drive yang modern atau map amplop coklat yang usang? Aku memilih benda yang paling mudah diakses dan diselidiki. Aku memberanikan diri mengambil flash drive itu. Benda kecil itu terasa ringan, tetapi aku tahu isinya pasti sangatlah berat, penuh dengan data yang bisa menjelaskan segalanya. Aku menggenggamnya erat, seolah itu adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Aku melihat ke sekeliling ruangan sekali lagi, memastikan tidak ada CCTV atau tanda-tanda kehadiran Mama. Setelah yakin aman, aku segera melangkah cepat menuju meja kerja Papa. Di sana tergeletak laptop Papa yang besar dan canggih, alat yang sempurna untuk mengungkap apa yang tersembunyi di dalam benda hitam kecil itu. Aku duduk di kursi kerja Papa. Kursi kulit yang biasanya terasa nyaman kini terasa dingin dan asing. Jantungku berdebar semakin cepat, rasa tegang itu membuat napasku tercekat di tenggorokan. Aku tidak berani berpikir apa yang akan kutemukan, tapi ada suara di dalam kepalaku yang mengatakan, ini penting, dan kamu harus tahu. Aku menyalakan laptop Papa, proses bootingnya terasa sangat lama. Setiap detiknya menambah ketegangan yang sudah memuncak. Setelah layar utama muncul, aku segera mengambil flash drive hitam itu, mengarahkan konektornya, dan dengan gerakan yang tegas, aku menyambungkannya ke port USB laptop. Ada bunyi notifikasi pelan dari laptop, memberitahu bahwa perangkat baru telah terdeteksi. Aku membuka file Explorer dan segera mencari ikon perangkat baru yang muncul. Nama perangkat itu tidak jelas, hanya serangkaian angka dan huruf acak. Aku mengeklik ikon itu dengan jari yang agak gemetar. Di dalamnya tidak ada banyak file yang berserakan. Hanya ada satu folder tunggal itu bertuliskan, dokumen bisnis. Aku mengerutkan kening, dokumen bisnis, itu terdengar sangat normal, sangat tidak sesuai dengan suasana misterius yang kubayangkan.
Mungkin ini hanya flash drive cadangan milik papa yang tertukar dengan mama. Atau mungkin memang isinya hanyalah laporan keuangan biasa. Rasa kecewa mulai muncul sedikit. Mungkin aku terlalu berlebihan, mungkin rahasia mama tidak seburuk yang kubayangkan. Dengan pikiran yang lebih tenang, aku memutuskan untuk membuka folder itu. Aku mengeklik ganda ikon tersebut, siap untuk melihat tabel-tabel angka dan grafik yang membosankan. Namun begitu folder dokumen bisnis itu terbuka, semua pikiran tentang laporan keuangan yang membosankan langsung lenyap. Rasa kecewa itu seketika berubah menjadi kebingungan yang dingin, lalu segera diikuti oleh rasa kaget yang menusuk. Bukan dokumen yang kutemukan. Di dalam folder itu terdapat puluhan berkas video. Semua berkas video itu tersimpan dengan format high definition, ditunjukkan dari ukurannya yang besar. Judul-judul dari setiap file video itu tidak memiliki arti yang jelas. Semuanya terenkripsi dengan kode angka dan huruf acak. Ada begitu banyak file sehingga aku harus menggulir ke bawah beberapa kali untuk melihat keseluruhan daftar. Aku mulai merasa tidak enak. Kenapa mama menyimpan begitu banyak video yang terenkripsi dan misterius ini? Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan membuatku mengambil keputusan yang gegabah. Sebuah keputusan yang aku tahu akan kusesali atau syukuri seumur hidup. Aku harus melihatnya. Aku harus tahu apa isi dari salah satu video itu. Aku memilih salah satu berkas di tengah daftar, judulnya Klip 887B Jakarta, lalu mengekliknya. Beberapa saat, layar laptop hanya menampilkan hitam pekat, kemudian program pemutar video mulai berjalan. Tiba-tiba udara seolah ditarik paksa dari ruangan itu, dan jantungku mencelos, jatuh ke dasar perut. Apa yang muncul di layar itu menghantamku seperti gelombang tsunami yang tak terduga. Di layar laptop, yang tersaji di depan mataku adalah sebuah adegan yang sangat mengejutkan. Itu adalah film khusus orang dewasa. Tubuhku seketika membeku, pikiranku menolak keras apa yang kulihat. Aku langsung ingin menutupnya, menghapus adegan itu dari ingatan dan pandanganku. Tapi sebuah detail kecil yang mengerikan membuat tanganku kaku, tidak bisa bergerak. Aku terpaksa melihatnya lebih lama dari yang seharusnya. Sosok wanita dalam video itu, meskipun wajahnya tidak selalu terlihat jelas karena sudut kamera, memiliki ciri yang sangat spesifik yang hanya aku putrinya yang tahu. Ada tato kupu-kupu kecil berwarna biru muda. Itu adalah tato yang selalu mama tutupi dengan bedak atau syal. Setiap kali ia pergi ke acara formal, itu adalah mama. Tato kupu-kupu kecil berwarna biru muda itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah cap yang aku kenali dengan sangat baik. Pikiranku langsung kacau balau, seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Mama, wanita yang selalu mengajarkanku tentang kesopanan, tentang menjaga kehormatan diri, dan tentang keanggunan seorang wanita sejati, air mata panas tiba-tiba menggenang di mataku, pandanganku mulai buram. Aku mencelos, merasa dunia yang kukenal selama ini telah runtuh. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan suara isakan yang mungkin bisa menarik perhatian. Ini bukan sekadar skandal. Ini adalah kehancuran citra seorang ibu yang kucintai dan kujadikan panutan seumur hidup. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, aku hanya bisa menatap layar laptop dengan ngeri, menyangkal apa yang dilihat mataku. Aku berusaha menekan tombol stop atau exit, tetapi tanganku membeku di atas keyboard. Ada semacam paksaan batin yang membuatku harus terus menonton. Aku perlu mengonfirmasi, mungkin saja itu hanya wanita yang sangat mirip. Aku ingin mencari celah untuk menyangkal realitas yang menyakitkan ini. Dalam kepanikan itu, aku terus memfokuskan mata, mencari detail lain, berharap menemukan perbedaan yang bisa membatalkan semua ini. Namun semakin lama aku melihatnya, semakin jelas sosok itu adalah mama. Gerak-geriknya, suara nafasnya yang samar-samar, bahkan cara ia menyibakkan rambutnya, semua persis sama. Kepalaku terasa pusing, mual menyeruak, bukan pada adegan di video itu, melainkan pada kebohongan besar yang selama ini mama sembunyikan di balik senyumnya yang anggun dan kepribadiannya yang tenang. Tiba-tiba di tengah kekacauan emosi itu, sebuah detail di dalam video menangkap perhatianku, sebuah detail yang jauh lebih menakutkan daripada fakta mama terlibat dalam film khusus dewasa. Pria dalam video itu, ia tidak sendirian. Ada beberapa pria berbeda yang bergantian muncul dalam rangkaian klip yang aku tonton tanpa sengaja. Tapi di salah satu klip berikutnya, wajah salah satu pria itu terlihat sangat jelas di bawah pencahayaan yang terang. Aku langsung membeku, seluruh tubuhku menegang seperti kawat.
Aku mencondongkan badan ke layar, tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Otakku berusaha keras mencari tahu siapa pria ini, di mana aku pernah melihatnya, karena wajah-wajah itu terasa familiar. Pria itu memiliki perawakan besar, dengan tatapan mata yang tajam dan bekas luka tipis di alis kirinya. Dia mengenakan jam tangan mewah yang berkilauan dan cincin berlian besar. Aku memejamkan mata, memaksakan ingatan. Ya Tuhan, aku tahu dia, bukan kenal secara pribadi, tapi wajahnya sering sekali menghiasi laman depan surat kabar, dan muncul di berita investigasi televisi. Dia adalah tokoh yang selalu dikaitkan dengan rumor gelap. Pria itu adalah Hartono Jaya. Nama ini berputar-putar di kepalaku, membawa serta bobot dan bahaya yang luar biasa. Dia adalah pengembang properti raksasa, seorang miliarder dengan pengaruh politik yang sangat luas. Namun di balik citra bisnisnya yang bersih, ia adalah sosok yang disinyalir kuat oleh media dan aparat sebagai bos besar di jaringan kriminal terorganisir, sebuah mafia kelas kakap di Asia Tenggara. Menyadari keterlibatan pria itu membuat kengerian yang kurasakan tadi berubah menjadi ketakutan yang dingin dan menusuk. Ini bukan lagi sekadar skandal keluarga atau aib pribadi Mama. Ini adalah pintu gerbang menuju dunia kriminal, sebuah jurang gelap yang melibatkan uang miliaran, kekuasaan tak terbatas, dan kemungkinan besar, kekerasan. Mama tidak hanya menjual dirinya, Mama terlibat dengan monster. Air mataku yang tadi hanya menggenang, kini tumpah ruah membasahi pipi. Aku panik. Pikiranku dipenuhi satu pertanyaan mengerikan. Jika Mama melakukan ini dengan seorang mafia, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini bukan hanya tentang film itu, ini pasti tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku harus menghentikan pemutaran video itu sekarang juga, sebelum Mama pulang dan sebelum aku terlalu jauh terjerumus ke dalam rahasia gelap ini. Aku harus menghentikan pemutaran video itu sekarang juga, sebelum Mama pulang dan sebelum aku terlalu jauh terjerumus ke dalam rahasia gelap ini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menggerakkan tanganku yang kaku, menekan tombol eject pada flash drive itu dengan keras, lalu mencabutnya paksa dari port USB laptop Papa. Laptop itu kini kembali menampilkan layar desktop yang biasa, tapi pandanganku sudah tercemar. Pikiranku dipenuhi bayangan mengerikan dari adegan di layar tadi dan wajah Hartono Jaya yang dingin. Aku melempar flash drive hitam itu kembali ke atas meja, seolah benda itu adalah bara api yang panas dan bisa membakarku. Rasanya seluruh darah di tubuhku membeku. Ketakutan itu nyata, berbau bahaya, dan kini aku tahu, rumah kami yang selama ini kurasa adalah tempat paling aman di dunia, sebenarnya adalah sarang rahasia yang terhubung langsung dengan organisasi kriminal terbesar di Asia. Aku memaksakan diri untuk berdiri, aku tidak boleh larut dalam kepanikan, aku sudah melihat hal terburuk. Sekarang aku harus mencari tahu mengapa. Kenapa Mama melakukan ini? Kenapa dengan Hartono Jaya? Semua ini pasti punya alasan yang lebih mendalam daripada sekadar perselingkuhan yang mengerikan. Aku kembali ke nakas. Fokusku kini beralih ke objek kedua yang ada di laci rahasia Mama, map amplop coklat yang tebal dan usang. Map itu terasa jauh lebih resmi dan dingin daripada flash drive tadi. Jika flash drive berisi bukti visual yang menghancurkan, aku yakin amplop ini berisi penjelasan, alasan, atau dokumen yang menjadi dasar dari semua keterlibatan Mama. Aku tidak lagi merasa gentar, rasa takutku kini berganti menjadi tekad yang dingin untuk mengungkap kebenaran. Aku mengambil map coklat itu dengan hati-hati, kertasnya terasa kasar di ujung jariku, dan aku bisa merasakan beratnya, menunjukkan bahwa ada banyak file penting di dalamnya. Segel amplop itu meskipun sudah tua dan usang, masih melekat, seolah belum pernah dibuka sejak lama. Aku tidak lagi ragu-ragu, aku merobek segel itu dengan suara kertas robek yang nyaring. Aku menarik napas panjang, bersiap untuk menghadapi gelombang informasi berikutnya. Aku mengeluarkan isinya, setumpuk dokumen dan beberapa lembar foto yang buram namun penting. Aku mulai memilah-milah berkas itu satu persatu. Dokumen yang pertama kulihat bukanlah surat pribadi, melainkan laporan keuangan. Jantungku berdetak cepat saat melihat nama rekening yang tertera di sana. Itu bukan rekening butik Mama, atau rekening gabungan Mama dan Papa. Itu adalah rekening bank luar negeri di Cayman Island, sebuah lokasi yang terkenal sebagai tempat pencucian uang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, jumlah uang yang tertulis di laporan itu sangat fantastis. Miliaran bahkan mungkin triliunan rupiah, jauh melampaui kemampuan butik Mama atau gaji Papa.
Lalu di antara laporan keuangan yang rumit itu, terselip surat-surat yang ditulis tangan. Surat-surat itu tidak menggunakan bahasa yang mesra, melainkan bahasa yang dingin, otoritatif, dan penuh ancaman. Aku meraih salah satu surat itu, kertasnya sudah menguning, tintanya sedikit memudar, tetapi isinya sangat jelas dan mengerikan. Aku membacanya berulang kali, mencoba mencerna setiap kata, kerja sama kita tidak akan berakhir sampai hutangmu lunas. Apa yang kau ambil darinya, harus kau bayar dengan dirimu atau putrimu. Kalimat terakhir itu membuatku terdiam. Seluruh tubuhku membeku dalam posisi membaca, putrimu. Kata itu menohokku, memukul ulu hatiku dengan kekuatan yang tak terduga. Seketika semua film itu dan kengerian yang kulihat tadi berubah makna. Mama tidak melakukannya karena kemauan. Mama melakukannya karena terpaksa. Mama diancam. Mama melakukan itu untuk melindungi seseorang. Dan orang yang diancam itu adalah aku. Aku meremas surat itu di tanganku, rasa ngeri bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Selama ini aku hanya bisa menghakimi Mama atas apa yang kulihat di video itu, tapi ternyata ia adalah korban. Seorang ibu yang berjuang mati-matian di bawah ancaman yang mengerikan. Mama terlibat hutang yang sangat besar, dan Hartono Jaya, si bos mafia itu, memanfaatkannya dengan cara yang paling kejam. Hartono tidak hanya meminta uang, dia meminta kehormatan Mama, menjadikannya alat pemuasnya, dan yang lebih parah, alat untuk menjalankan operasi gelapnya. Kalimat apa yang kau ambil darinya, harus kau bayar dengan dirimu atau putrimu, terus bergema di telingaku, menegaskan bahwa Mama sedang melindungi seseorang, atau sesuatu yang jika terungkap akan membuat nyawaku terancam. Aku segera membalik tumpukan dokumen yang tersisa. Di sana aku menemukan banyak sekali foto. Foto-foto itu buram, seperti diambil diam-diam dari jarak jauh, tapi isinya sangat jelas. Ada foto close-up dari Hartono Jaya yang sedang bertemu dengan beberapa orang penting, politisi ternama, beberapa jenderal berbintang, dan bahkan seorang menteri yang baru-baru ini dilantik. Mereka tampak sedang melakukan transaksi rahasia di tempat-tempat yang sangat mewah dan tertutup, seperti private room di restoran mahal atau di dalam kapal pesiar. Foto-foto ini adalah bukti. Bukti bahwa Hartono Jaya bukan hanya seorang pengusaha. Dia adalah pusat dari jaring laba-laba korupsi dan kejahatan yang melilit para petinggi negara. Aku mulai mengerti kaitan antara video dan foto-foto ini. Mama bukan hanya dipaksa menjadi aktris film khusus dewasa. Perannya jauh lebih gelap, lebih strategis, dan sangat berbahaya. Mama adalah mata-mata atau pemikat. Dengan pesona dan penampilannya yang elegan, ia bisa dengan mudah masuk ke lingkaran dalam orang-orang berkuasa ini, lingkaran yang tidak bisa ditembus oleh Hartono Jaya secara langsung. Di balik gaunnya yang mahal, Mama pasti menyembunyikan kamera atau alat perekam. Tugasnya adalah merayu para tokoh penting itu, menjebak mereka, dan kemudian mengumpulkan informasi rahasia, atau bahkan merekam adegan memalukan, yang akan digunakan Hartono sebagai alat pemerasan. Foto-foto lain mengonfirmasi dugaanku itu. Ada beberapa foto Mama sedang berbicara intens, tampak sangat ramah dan menawan, dengan beberapa tokoh penting yang sama dalam acara sosial besar. Lalu di foto-foto berikutnya, terlihat Mama dan tokoh-tokoh itu menghilang bersama ke kamar-kamar pribadi atau area VVIP. Ini menjelaskan mengapa Hartono menyimpan begitu banyak video yang terenkripsi. Film-film itu adalah alat pengendali Hartono, bukan hanya untuk memeras para klien Mama itu, tetapi yang paling utama adalah untuk mengendalikan Mama sendiri. Selama rekaman itu ada, Mama tidak akan berani lari atau melawan. Mama adalah senjata, aset paling berharga dalam bisnis kotor Hartono Jaya. Kini air mata yang kutumpahkan bukanlah air mata karena malu, melainkan air mata karena kesedihan yang mendalam. Mama adalah seorang pahlawan yang tersiksa. Ia telah mengorbankan segalanya, kehormatannya, harga dirinya, dan kedamaian jiwanya, demi melindungi keluarganya dari ancaman mafia yang kejam. Aku melihat kembali pada laporan keuangan luar negeri yang fantastis tadi. Itu bukan aset Mama. Itu mungkin adalah dana yang sudah dikumpulkan Hartono dari hasil pemerasan, dana yang harus Mama kelola atau pindahkan untuknya, menjadikannya bagian integral dari operasi pencucian uang Hartono. Mama tidak saja dipaksa menjadi aktris dan mata-mata, dia juga dipaksa menjadi bendahara rahasia. Jantungku berdetak kencang. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tekad yang membara, aku harus menyelamatkan Mama. Aku harus mengakhiri semua ini,
Aku memandangi flash drive hitam yang masih tergeletak di meja, dan tumpukan dokumen yang tercecer dari map coklat di pangkuanku. Semua ini adalah bukti, bukan hanya tentang kehidupan ganda mama, tapi juga bukti yang bisa menjatuhkan Hartono Jaya dan seluruh jaringannya. Aku harus bertindak cepat. Aku tidak bisa membiarkan bukti ini berada di tempat yang terbuka. Dengan tangan yang bergerak cepat dan efisien, aku mulai mengumpulkan kembali semua lembaran kertas dan foto, menyusunnya rapi seperti semula, dan memasukkannya kembali ke dalam map amplop coklat yang usang itu. Aku harus mengembalikannya ke laci rahasia mama. Saat aku sedang menyusun lembaran terakhir, tiba-tiba sebuah suara yang sangat familiar memecah keheningan hujan di luar. Aku menajamkan telinga. Itu adalah suara deru mesin mobil yang familiar, mobil sedan silver milik mama. Mama pulang, adrenalin langsung membanjiri seluruh tubuhku, membuatku bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah kusangka bisa kulakukan. Aku tidak punya waktu sedetik pun untuk berpikir. Semua bukti, map coklat, flash drive hitam, dan kunci perak yang masih kupegang, harus kembali ke tempat asalnya. Aku tidak boleh terlihat di kamar ini, apalagi terlihat sedang memegang rahasia terbesar mama. Jika mama tahu aku sudah membuka laci itu, ia akan panik, dan itu bisa membahayakan kami berdua. Dengan gerakan seperti pencuri ulung, aku menyelinap kembali ke nakas. Aku harus mengembalikan semua benda itu ke laci terkunci seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Aku memasukkan map coklat yang tebal itu ke dalam laci. Kemudian aku meletakkan flash drive hitam matte di atas map tersebut. Setelah itu aku mendorong laci itu hingga tertutup rapat. Aku memasukkan kunci perak itu ke lubangnya, memutarnya cepat, dan menarik kembali kunci itu. Jantungku berdebar tak karuan. Suaranya terasa begitu keras seolah bisa didengar oleh siapapun di rumah ini. Aku bergerak cepat menjauh dari nakas, tidak lupa meletakkan kunci perak itu kembali di tempatnya semula, terselip di karpet tebal di bawah nakas, persis seperti saat aku menemukannya. Aku segera berlari keluar dari kamar utama mama dan papa, mengambil jalan memutar lewat dapur agar aku bisa muncul dari arah depan rumah, seolah baru saja turun dari kamarku sendiri. Aku berusaha keras mengatur napas yang tersengal-sengal. Aku harus terlihat normal, seperti Rani yang biasanya, lelah sepulang kuliah, sedikit mengantuk, dan tidak tahu apa-apa. Aku dengan cepat menuju ruang tamu. Aku bisa mendengar suara pintu depan yang terbuka, diikuti oleh bunyi tas tangan yang diletakkan di meja. Aku mengambil napas terakhir, memejamkan mata sesaat, untuk menyamarkan mata yang mungkin masih terlihat merah karena menangis, lalu memaksakan senyum tipis di wajahku. Mama masuk ke ruang tengah. Ia mengenakan blus sutra yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan ia terlihat anggun seperti biasanya. Tapi kini semua keanggunan itu terasa seperti topeng yang sangat tebal. Ia menjinjing tas tangan bermereknya, wajahnya tampak lelah, namun ia berusaha tersenyum. "Rani, kamu sudah pulang, Nak." Suaranya lembut, terdengar khawatir. Aku berusaha menjawab dengan nada sealami mungkin, menahan getaran yang ada di suaraku. "Iya, Ma. Baru sampai, capek banget," jawabku. Aku menatapnya lurus. Wanita cantik yang berdiri di depanku ini kini berubah di mataku. Dia bukan hanya ibuku, dia adalah pahlawan yang terluka, seorang wanita yang hidup dalam bahaya besar, dan kini misteri yang harus kuselamatkan. Aku menatap mama lekat-lekat saat ia berjalan ke dapur untuk membuat kopi. Aku melihatnya mengambil cangkir, menyalakan kompor, melakukan semua rutinitas sorenya dengan gestur yang normal. Tapi di mataku, semua itu terasa palsu. Aku melihat kelelahan yang nyata di balik riasan tipisnya, dan aku melihat kesedihan yang tersembunyi jauh di kedalaman matanya, kesedihan yang selama ini ia tutupi dengan sempurna. Kesedihan itu yang dulu kupikir hanyalah akibat tekanan butik, kini aku mengerti sepenuhnya, itu adalah beban berat ancaman Hartono Jaya, beban karena harus mengorbankan diri demi orang yang ia cintai. Setiap senyum yang ia paksakan hari ini terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Malam itu makan malam terasa sangat sunyi, meskipun kami mencoba berbincang tentang kuliahku dan urusan butik mama. Aku merasa bersalah karena harus berbohong dan bersandiwara seolah aku tidak tahu apa-apa. Sementara itu mama juga pasti merasa sangat bersalah karena harus menyimpan rahasia sebesar itu. Kami berdua duduk di meja yang sama, tapi seolah terpisah oleh jurang yang sangat dalam, jurang yang diciptakan oleh kebohongan dan bahaya. Aku mengamati setiap gerak-gerik mama, setiap kali ponselnya bergetar,
Setiap kali ia terlihat sedikit melamun. Aku tahu bahwa di balik kesibukan yang ia perlihatkan, pikirannya pasti sedang memikirkan pertemuan kotor berikutnya atau ancaman terbaru dari Hartono. Setelah Mama dan Papa mengucapkan selamat malam, aku kembali ke kamarku. Aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikiranku bekerja keras memproses semua informasi yang kudapatkan dari laci rahasia itu. Film-film itu, laporan keuangan ilegal, foto-foto transaksi gelap, dan surat ancaman yang menyebut namaku. Semuanya berputar-putar dalam benakku seperti carousel yang mengerikan. Aku bukan lagi seorang mahasiswi yang hanya memikirkan tugas. Dalam semalam aku berubah menjadi seseorang yang tahu terlalu banyak tentang kejahatan terorganisir tingkat tinggi. Aku menyadari satu hal yang paling mengerikan, Mama bukan lagi hanya korban Hartono Jaya. Dalam dokumen-dokumen itu, Mama tampak sangat terlibat dalam pemindahan dana dan pengumpulan informasi. Dia adalah bagian integral dari operasi kriminal itu. Jika Hartono ditangkap, Mama akan ikut terseret, dituduh sebagai kaki tangan atau terlibat dalam pencucian uang, dan aku sekarang tahu rahasia ini. Kehadiranku, pengetahuanku, bahkan bisa membuat nyawa kami berdua terancam. Apalagi jika Hartono menyadari bahwa rahasianya telah bocor. Hartono Jaya tidak akan segan-segan menyingkirkan siapapun yang mengancam kekaisaran gelapnya. Aku tidak bisa mengabaikan ancaman yang secara eksplisit menyebut diriku di surat itu. Aku harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Apa yang harus kulakukan sekarang? Opsi pertama adalah aku bisa melapor ke polisi. Tapi laporan keuangan dan foto-foto itu jelas melibatkan banyak pejabat tinggi. Siapa yang bisa menjamin polisi atau aparat hukum manapun di Jakarta ini bersih dari pengaruh Hartono? Aku khawatir laporanku akan langsung jatuh ke tangan Hartono sendiri, dan itu berarti hukuman mati bagi Mama dan diriku. Opsi kedua adalah aku bisa diam saja, berpura-pura tidak tahu, dan berharap Mama bisa keluar dari jerat ini sendirian. Tapi itu adalah tindakan pengecut, dan Mama mungkin tidak akan pernah bebas. Dan yang ketiga, aku harus bertindak sendiri. Aku harus mencari bukti yang lebih kuat, bukti yang sangat jelas dan tak terbantahkan, lalu membocorkannya ke pihak yang benar-benar bisa dipercaya, atau bahkan ke media internasional. Aku memutuskan untuk memilih opsi ketiga. Aku harus menyelamatkan Mama, dan untuk itu aku harus kembali ke laci rahasia Mama. Pukul 3 pagi aku terbangun dari tidurku yang gelisah. Rumah diselimuti keheningan yang pekat, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendesis pelan. Ini adalah waktu yang tepat, aku harus bergerak dengan sangat hati-hati. Mama tidur sangat ringan. Aku menyelinap keluar dari kamar, berjalan tanpa alas kaki di lantai marmer yang dingin. Setiap langkah terasa seperti memecahkan keheningan. Aku sampai di depan kamar Mama dan Papa, pintu itu sedikit terbuka, dan aku bisa mendengar napas Mama yang teratur. Ini melegakanku, dia sedang tidur pulas, mungkin karena kelelahan emosional. Aku memasuki kamar, dan bergerak seperti bayangan. Kegelapan menyelimuti ruangan, tapi mataku sudah terbiasa, aku pun mendekati nakas. Jantungku kembali berdebar, bukan lagi karena penasaran, tetapi karena risiko besar yang sedang aku ambil. Dengan perlahan aku meraba-raba karpet di bawah nakas, dan seperti yang kuingat, menemukan kunci perak itu terselip rapi. Tanganku bergetar saat aku memegangnya, memutar kunci itu ke lubang laci, dan aku membuka laci itu. Bau kertas tua dan kayu langsung menyeruak. Kali ini aku tidak lagi merasa ngeri melihat isinya. Aku melihatnya sebagai senjata yang harus kugunakan. Aku mengambil flash drive hitam matte dan map amplop coklat itu. Aku tidak bisa mengambil semuanya, karena jika laci itu kosong, Mama pasti akan panik saat bangun dan menyadari bahwa rahasianya telah diambil. Aku hanya perlu menyalin. Aku mengambil flash drive itu dan beberapa lembar foto yang paling penting dan buram dari dalam map, foto yang menunjukkan Hartono Jaya dan para pejabat tinggi sedang bertukar dokumen. Aku kembali ke meja kerja Papa, menghidupkan laptop dengan tingkat kecerobohan 0. Aku menyambungkan flash drive Mama dan, secara bersamaan, hard drive eksternal milikku sendiri yang kubeli khusus untuk menyimpan data-data sensitif. Aku segera memulai proses penyalinan, puluhan file video vulgar dan semua file log server yang terekam di dalamnya mulai berpindah ke hard drive pribadiku. Proses ini memakan waktu yang terasa sangat lama, dan aku terus menoleh ke pintu kamar, takut Mama tiba-tiba terbangun dan melihatku. Setelah proses transfer selesai,
Aku memastikan hard driveku terenkripsi dengan kata sandi yang sangat rumit dan berlapis. Aku mencabut flash drive Mama dan hard driveku, lalu kembali ke laci rahasia Mama. Aku mengembalikan flash drive dan map coklat itu ke tempatnya semula, meletakkan kembali kunci di karpet, menutup rapat pintu laci. Aku membawa hard drive pribadiku, yang kini berisi semua rahasia Mama dan Hartono, dan menyimpannya di safety box kecil yang kusimpan di balik buku-buku tebal di rak kamarku. Malam itu aku bukan hanya mencuri rahasia. Aku mengambil kendali, laci rahasia Mama kini menjadi rahasia kami berdua, dan perang melawan Hartono Jaya, perang untuk membersihkan nama Mama dan menghancurkan jaringan mafia itu, baru saja dimulai. Aku tidak lagi merasa takut, yang kurasakan hanyalah tekad baja seorang putri untuk menyelamatkan ibunya. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan merencanakan. Bukan rencana penyelamatan yang terburu-buru, melainkan rencana yang matang, berbasis data yang ada di tanganku. Aku tahu bahwa bertindak gegabah adalah bunuh diri. Hartono Jaya bukan lawan yang bisa dihadapi hanya dengan keberanian. Dia adalah sistem, dia adalah jaringan yang bercabang hingga ke puncak kekuasaan. Aku harus menyusun strategi yang tidak hanya menjatuhkannya, tetapi juga melindungi Mama dan diriku dari pembalasan. Prioritas pertamaku adalah menganalisis data. Keesokan harinya aku mengunci diri di kamar, berpura-pura sedang mengerjakan tugas kuliah yang mendesak. Aku membuka hard drive yang terenkripsi itu, aku fokus pada laporan keuangan dan file log server, yang jauh lebih berharga daripada video-video memalukan itu. Dari laporan keuangan aku menemukan pola transfer uang yang dilakukan Mama. Uang itu selalu bergerak ke rekening bank di berbagai negara offshore, menunjukkan skema pencucian uang yang sangat canggih. File log server yang kucuri saat penyalinan flash drive, menunjukkan alamat IP dan waktu komunikasi Hartono dengan berbagai pihak. Semua ini menunjuk ke satu hal, Hartono Jaya adalah kepala dari sindikat kejahatan transnasional, dan Mama adalah kurir utama serta aset strategisnya. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa menyerahkan bukti ini ke sembarang kantor polisi atau kejaksaan. Jika aku melakukannya, kasus ini akan hilang di tengah jalan, dan para pejabat yang terlibat akan segera memperingatkan Hartono. Aku butuh seseorang yang benar-benar bersih, seseorang yang punya kekuatan untuk melawan mafia tanpa takut diintimidasi. Aku mulai mencari, pikiranku tertuju pada satu nama yang sering disebut di seminar-seminar hukum di kampusku, Profesor Satria Wibowo. Profesor Satria adalah dosen hukum pidana yang sangat dihormati, dikenal karena idealisme dan keberaniannya dalam mengkritik korupsi tingkat tinggi. Dia pernah menjabat sebagai konsultan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum mengundurkan diri karena perbedaan pandangan. Hari-hari berikutnya aku mulai memantau Mama lebih intensif, tapi dengan cara yang lebih halus. Aku mengamati ponselnya saat dia meletakkannya di meja. Aku melihat dia menerima pesan-pesan singkat di aplikasi terenkripsi. Pesan-pesan itu selalu singkat, berisi tanggal, waktu, dan nama tempat yang tidak jelas. Aku tahu itu adalah instruksi dari Hartono Jaya. Aku harus mendapatkan akses ke ponsel itu. Aku mulai mempelajari kebiasaan Mama, mencari momen yang paling lengah. Sementara itu aku juga mencoba menghubungi Profesor Satria, mengiriminya email yang sangat umum tentang kasus hukum kompleks yang kupegang, meminta pertemuan pribadi di luar jam kuliah. Aku harus membangun kepercayaan terlebih dahulu sebelum aku menyerahkan nyawaku dan nyawa Mama kepadanya. Kesempatan emas itu akhirnya datang pada hari Sabtu pagi, saat Mama sedang sibuk merapikan butik di ruang kerjanya dan meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Ponsel Mama tergeletak di meja riasnya, aku bergegas masuk, aku tahu waktu sangat terbatas. Aku menemukan bahwa Mama menggunakan ponsel kedua, ponsel burner murahan yang disembunyikan di balik lapisan ganda kain di tas tangannya. Ponsel itu digunakan khusus untuk komunikasi dengan Hartono. Tanpa ragu aku mengambil ponsel itu dan dengan cepat, menggunakan pengetahuan itku yang lumayan, aku menginstal sebuah aplikasi mirroring canggih. Aplikasi itu memungkinkanku untuk melihat semua pesan yang masuk dan keluar secara real-time dari ponselku sendiri, tanpa meninggalkan jejak di ponsel Mama. Aku memasang kembali ponsel burner itu. Sekarang aku bukan hanya punya bukti masa lalu Hartono, tapi aku juga punya akses ke rencana jahatnya di masa kini. Aku kembali ke kamarku, tanganku menggenggam ponselku sendiri, menunggu aplikasi mirroring itu bekerja. Tidak butuh waktu lama, layar ponselku berkedip, menampilkan log pesan terakhir dari ponsel burner Mama.
Komunikasi itu sangat minim. Hanya ada satu kontak yang tersimpan, Butik A. Aku yakin 100% itu adalah kode untuk Hartono Jaya. Pesan-pesan yang ada sangatlah dingin dan berorientasi perintah, tidak ada basa-basi. Isinya hanya instruksi singkat seperti, temui klien C, tempat Hotel Grandika lantai 10, pukul 20 malam, ambil file dari loker 3B, atau, acara amal X, target Jenderal Wirya dan jangan sampai gagal. Membaca pesan-pesan itu membuat darahku mendidih. Mama adalah boneka yang dimainkan Hartono untuk memeras para pejabat dan tokoh militer. Ini mengonfirmasi bahwa tugas Mama tidak hanya sebatas menjadi pemuas, tetapi lebih kepada operasi intelijen dan pemerasan tingkat tinggi. Yang membuatku semakin khawatir adalah pesan terakhir yang baru masuk pagi itu, persiapan acara minggu depan, target Jenderal Wirya, ini sangat penting, kegagalan tidak ditoleransi. Jenderal Wirya, aku pernah mendengar nama itu di berita, dia adalah perwira tinggi yang sangat berpengaruh dan dikenal sangat tertutup, bahkan terhadap media. Jika Mama berhasil mendapatkan informasi darinya, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi keamanan negara dan tentu saja, Hartono akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar, aku harus menghentikan pertemuan ini. Sambil terus memantau komunikasi Mama, aku akhirnya mendapatkan balasan dari Profesor Satria Wibowo. Profesor Satria menyanggupi untuk bertemu denganku, tetapi ia meminta agar pertemuan dilakukan di tempat yang sangat netral dan tertutup. Kami sepakat bertemu di perpustakaan kampus, di ruang baca privat yang jarang dikunjungi orang. Aku mengatur pertemuan itu 2 hari sebelum Mama harus menjalankan misi berbahaya dengan Jenderal Wirya. Aku tahu momen ini adalah kunci. Aku harus meyakinkan Profesor Satria bahwa aku tidak gila, bahwa semua bukti yang kubawa adalah nyata dan melibatkan jaringan yang sangat berbahaya. Tiba di hari pertemuan, aku membawa tas ransel berisi laptop dan hard drive eksternal yang terenkripsi. Aku mengenakan pakaian biasa, mencoba tampil setenang dan senormal mungkin, meskipun jantungku berdetak tak karuan. Profesor Satria sudah menungguku di ruang baca. Dia adalah pria parubaya yang tenang, dengan kacamata tebal dan tatapan mata yang tajam dan bijaksana, persis seperti yang kubayangkan. Aku duduk di depannya, berusaha menenangkan diri, aku tidak bisa langsung menyodorkan hard drive itu. Aku harus membangun narasi, menjelaskan situasinya tanpa mengungkapkan nama Mama secara langsung di awal. Profesor, aku memulai, suaraku sedikit bergetar, saya di sini bukan untuk konsultasi tugas kuliah. Saya membawa informasi tentang kasus pidana besar, yang melibatkan pencucian uang, pemerasan, dan kejahatan terorganisir yang mencapai puncak kekuasaan. Orang yang terlibat di pusat jaringan ini adalah Hartono Jaya. Mendengar nama itu, ekspresi Profesor Satria yang tadinya santai langsung berubah menjadi sangat serius. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, mengambil napas dalam-dalam, dan menatapku dengan mata penuh perhatian, seolah menyadari bahwa percakapan ini bukan lagi sekadar konsultasi mahasiswa biasa, melainkan pengakuan yang berisiko tinggi. Lanjutkan, berikan saya semua yang kamu ketahui, dari awal hingga akhir, jangan ada yang terlewat. Aku mengangguk, menarik napas lagi untuk menstabilkan diri, dan mulai bercerita. Aku tidak menyebut Mama sebagai ibuku, melainkan sebagai seorang wanita yang terperangkap di dalam jaringan Hartono Jaya. Aku menjelaskan bagaimana aku secara kebetulan menemukan flash drive terenkripsi yang berisi rekaman pemerasan, dan bagaimana aku menemukan map coklat berisi laporan pencucian uang di bank-bank offshore. Aku menceritakan tentang surat ancaman yang secara eksplisit menyebutkan bahwa wanita itu harus membayar hutang dengan tubuhnya atau nyawa putrinya. Aku bicara tanpa henti, menumpahkan semua beban rahasia yang selama ini kupendam. Profesor Satria mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menutup mata seolah memproses kompleksitas kasus ini. Dia tidak menyela, tidak menunjukkan keraguan, meskipun cerita ini terdengar seperti skenario film thriller kriminal. Itu melegakanku, dia adalah orang yang percaya pada bukti, bukan pada drama. Setelah aku selesai dengan narasi lisan, aku meraih laptop dan hard drive-ku. Profesor, bukti fisiknya ada di sini, kataku sambil menyambungkan hard drive itu ke laptopnya. Semua file sudah terenkripsi, saya harap Bapak punya program yang bisa membukanya. Profesor Satria mengangguk kecil. Dengan keahliannya, ia dengan cepat membuka enkripsi berlapis yang kusetel. Aku bisa melihat keterkejutan yang nyata di wajahnya saat ia membuka folder video Intel,
dan melihat judul-judul yang misterius. Aku menjelaskan bahwa video-video itu bukan hanya untuk pemerasan, tetapi juga bukti bahwa wanita yang kusebut sebagai aset itu berhasil masuk ke lingkaran para pejabat tinggi yang menjadi target Hartono. Kemudian aku membukakan folder laporan keuangan, menampilkan tabel-tabel angka fantastis yang melacak pergerakan dana miliaran rupiah. Dana ini, Profesor, diduga kuat berasal dari hasil pemerasan dan transaksi ilegal. Wanita itu dipaksa untuk menjadi kurir dan bendahara. Dia terlibat, tetapi dia adalah korban utama pemerasan. Aku membiarkan Profesor Satria mencermati dokumen-dokumen itu selama beberapa menit. Keheningan kembali melingkupi ruang baca privat itu, tapi kali ini keheningan itu terasa berat dengan bobot kejahatan. Rani, panggil Profesor Satria, menggunakan namaku untuk pertama kalinya setelah kami duduk. Matanya kini tidak lagi hanya bijaksana, tetapi penuh api kemarahan yang terkendali. Ini bukan hanya kasus. Ini adalah jaring laba-laba yang sudah merusak fondasi negara kita. Keterlibatan Jenderal Wirya dan pejabat-pejabat yang kamu sebutkan, ini sangat serius. Jika kita bergerak tanpa strategi yang sempurna, Hartono Jaya akan tahu, dan nyawa kamu, dan terutama wanita yang kamu lindungi, akan dalam bahaya besar. Beliau kemudian menunjuk ke salah satu file log yang kutemukan. Bukti koneksi digital ini, laporan bank luar negeri ini, dan foto-foto pertemuan itu, ini adalah kunci. Video itu hanya akan berguna untuk membuktikan pemerasan, tapi yang ini bisa menjerat dia atas pencucian uang dan kejahatan transnasional. Profesor Satria menyandarkan kursinya ke belakang. Aku percaya padamu, Rani, dan aku akan membantumu. Tapi kita tidak bisa melibatkan KPK atau kepolisian setempat. Hartono Jaya punya mata di mana-mana. Beliau lalu menatapku dengan sorot mata tegas. Kita akan bekerja dengan divisi investigasi khusus dari Badan Intelijen Negara. Mereka memiliki personel yang sangat terlatih dan di luar jangkauan pengaruh Hartono. Tapi untuk itu kita butuh satu hal lagi, kita butuh wanita itu. Kita butuh dia bersedia menjadi saksi kunci, dan kita butuh dia melakukan satu tugas terakhir untuk kita, untuk menjebak Hartono. Tugas ini terasa sangat berat dan berbahaya, tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Mama. Setelah bertemu Profesor Satria, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku lega karena ada yang percaya padaku, tetapi cemas karena harus meminta Mama mempertaruhkan nyawanya sekali lagi. Malam itu aku menunggu Papa kembali keluar kota, memastikan hanya ada aku dan Mama di rumah. Ketika Mama sedang bersiap tidur, aku masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan pelan. Wajah Mama terlihat lelah. Ia sedang menyisir rambutnya di depan meja rias. Aku berdiri di belakangnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Ma panggil kupelan, suaraku terdengar serak. Mama menoleh, tampak terkejut melihatku masuk tanpa mengetuk. Ekspresinya langsung berubah menjadi khawatir. Ada apa, Nak? Kenapa belum tidur? Tanyanya lambat. Aku tidak bisa menahan lagi, air mata tiba-tiba menggenang. Aku tahu segalanya, Ma. Tentang laci itu, kataku, air mataku mulai menetes. Aku tahu tentang flash drive itu, Ma. Aku tahu tentang Hartono Jaya, tentang semua pemerasan, dan tentang laporan keuangan ilegal itu. Dan aku tahu tentang surat ancaman yang menyebut namaku. Mama melakukan ini semua untuk melindungi kami, untuk menanggung hutang Papa. Aku mendekatinya, berlutut di depannya, menggenggam tangannya yang dingin. Mama tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menjerit tertahan, air mata deras membasahi pipinya. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama, isaknya berulang kali. Mama tidak ingin kamu tahu. Mama ingin kamu tetap aman, tidak tahu betapa kotornya hidup Mama sekarang. Aku memeluknya erat. Mama bukan kotor. Mama adalah pahlawan yang sangat berani dan tersiksa. Tapi Ma, kita harus mengakhirinya. Aku sudah menyalin semua bukti. Aku sudah menemui Profesor Satria, dia dosen hukum yang bisa kita percaya, dan kami bekerja sama dengan BIN. Aku melihat matanya melebar karena kaget mendengar nama Badan Intelijen Negara. Tapi untuk menjatuhkan Hartono, kita butuh satu hal lagi, kita butuh pengakuan dia, dan kita butuh Mama bersedia menjadi saksi kunci, kita harus bekerja sama, Ma. Kita harus menjebaknya dalam satu tugas terakhir. Aku tahu ini berbahaya,
tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Mama memelukku erat, kali ini lebih lama, lebih dalam. Ia terdiam sejenak, memproses semua informasi yang kuberikan. Ada perjuangan batin yang hebat di matanya, antara rasa takut akan bahaya dan keinginan kuat untuk bebas. Aku sangat takut Rani, bisiknya, suaranya nyaris hilang. Tapi aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Aku tidak mau hidup dengan bayangan Hartono yang selalu mengancammu. Mama mengangkat kepalanya, air mata masih membasahi wajahnya, tetapi ada kilatan tekad yang mulai menyala di matanya. Baiklah, aku setuju. Katakan pada Profesor Satria, aku akan melakukan apapun yang diperlukan. Katakan padanya, aku akan melakukan satu pekerjaan terakhir untuk Hartono, tapi kali ini itu untuk kita. Keputusan Mama memberiku kekuatan luar biasa. Keesokan harinya, aku segera menghubungi Profesor Satria. Dalam waktu singkat, beliau mengatur pertemuan rahasia di sebuah cafe house milik Badan Intelijen Negara. Tempat itu terpencil, aman, dan di luar jangkauan deteksi siapapun, terutama Hartono. Aku dan Mama datang dengan pengawalan ketat dan menyamar sebagai staf penelitian. Di sana kami bertemu dengan Komandan Surya, Kepala Tim Investigasi Khusus BIN, seorang pria yang tampak tenang namun memiliki aura otoritas yang besar. Komandan Surya dan timnya mempelajari semua bukti yang kuserahkan, hard drive berisi video, laporan keuangan, dan terutama, file log komunikasi yang menunjukkan pola transaksi Hartono. Komandan Surya mengonfirmasi bahwa Hartono Jaya sudah lama menjadi target utama mereka, karena dugaan keterlibatan dalam pendanaan terorisme dan pencucian uang skala internasional. Keberadaan Mama sebagai mata-mata dan bendahara Hartono adalah kunci yang mereka butuhkan. Nona Rani, kata Komandan Surya sambil menatapku, bukti ini sangat kuat, tetapi kita perlu bukti yang merekam pengakuan Hartono sendiri tentang pemerasan yang ia lakukan, terutama yang melibatkan pejabat negara. Kita akan menggunakan Nyonya sebagai umpan. Rencana penyergapan pun disusun. Berdasarkan pesan yang kulihat dari ponsel burner Mama, Hartono memerintahkan Mama untuk menghadiri pertemuan rahasia di markas pribadinya di daerah Puncak Bogor, untuk mengantarkan dokumen penting sebelum Mama melaksanakan misi dengan Jenderal Wirya. Hartono ingin memastikan Mama tetap di bawah kendalinya. Tim BIN memutuskan bahwa lokasi puncak itulah yang akan menjadi target penyergapan. Markas Hartono adalah rumah mewah tersembunyi yang dijaga ketat, menjadikannya risiko tinggi, tetapi Komandan Surya yakin timnya bisa menanganinya. Mama setuju untuk pergi ke sana, tetapi kali ini, bukan koper berisi dokumen, melainkan koper yang dikemas dengan alat perekam audio dan video beresolusi tinggi. Aku menghabiskan waktu berjam-jam bersama tim BIN dan Mama untuk melatih skenario. Kami harus memastikan Mama tahu cara memancing Hartono untuk berbicara, cara membuatnya merasa di atas angin sehingga ia secara terbuka membanggakan kejahatannya. Peran Mama sangat krusial. Dia harus tetap tenang, meyakinkan Hartono bahwa dia setia, dan pada saat yang tepat, memicu pengakuan. Sementara itu tim BIN akan menyusup ke area itu, menyamar sebagai staf keamanan dan catering acara. Komandan Surya merencanakan penyergapan akan dilakukan tepat setelah Hartono memberikan perintah untuk misi Jenderal Wirya, dan setelah pengakuan pemerasan berhasil direkam. Sebelum Mama berangkat, aku memeluknya erat, perasaanku hancur antara bangga dan takut. Mama yang mengenakan pakaian yang selalu elegan, kini dihiasi oleh alat perekam mikro dan bugging device canggih di balik lapisan kainnya. Ingat Ma, ini adalah peran terpenting dalam hidup Mama, jangan pernah ragu, kami semua di belakang Mama, dan setelah ini kita bebas. Mama tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan keberanian sejati. Aku akan melakukannya nak, untuk kita, aku melihatnya memasuki mobil yang telah disiapkan tim BIN. Mobil itu segera meluncur, membawa Mama ke puncak, menuju markas gelap Hartono Jaya, tempat di mana takdir kami akan diputuskan. Aku tidak ikut serta dalam operasi lapangan, tetapi aku berada di posko komando BIN, duduk di samping Profesor Satria dan Komandan Surya. Di depan kami, terpampang layar monitor besar yang menampilkan feed visual dari kamera tersembunyi, yang ditanamkan pada Mama dan live audio feed dari mikrofonnya. Aku menggenggam tanganku erat-erat, berdoa dalam hati agar semua berjalan lancar. Mama tiba di gerbang markas Hartono. Suara Mama terdengar dari audio feed, ia memberikan sandi yang sudah dilatih, dan pintu gerbang yang besar itu pun terbuka. Mama memasuki ruangan mewah tempat pertemuan, Hartono Jaya menyambutnya.
Pria itu tampak santai, mengenakan kemeja sutra mahal. Dari layar, aku bisa melihat ekspresi sinis dan rasa superioritas di wajah Hartono. "Kau datang cantik," sambut Hartono, suaranya terdengar dingin dan meremehkan. Mama menjawab dengan suara tenang, suara yang kuakui sangat profesional, seolah-olah dia memanglah aset setia Hartono. "Tentu saja Tuan Hartono, saya membawa koper yang Anda minta." Mama meletakkan koper kosong di meja marmer, yang sebenarnya berisi kamera utama. Mama segera memulai aksinya. Sesuai skenario yang telah kami latih, dia mulai memancing Hartono. "Saya harap setelah misi Jenderal Wirya selesai, hutang saya benar-benar lunas Tuan. Ini sudah terlalu lama dan terlalu berisiko," kata Mama, dengan nada kelelahan yang terdengar sangat meyakinkan. Hartono tertawa, tawa yang menusuk telinga. "Lunas? Kamu naif sekali sayang. Aku bilang hutang uangmu lunas, tapi hutang karena kamu pernah mencoba melarikan diri dari kesepakatan itu? Itu harus dibayar dengan kesetiaan abadi." Hartono kemudian mulai merinci bagaimana ia menjerat Mama, mengancamku, dan bagaimana video-video itu adalah jaminan bahwa Mama tidak akan pernah bisa lepas. "Kamu pikir dengan apa aku bisa membuat semua pejabat itu tunduk? Bukan hanya uang Rani," kata Hartono, menyebut namaku tanpa sadar karena ia sedang berbicara pada Mama, "tapi rahasia busuk mereka yang didapat darimu. Wanita sepertimu, yang rela melakukan apapun untuk melindungi seseorang. Kamu adalah senjata terbaikku, dan kamu adalah saksi bisu betapa lemahnya para jenderal dan menteri itu." Aku merasakan kemarahan yang luar biasa, tapi aku tahu ini adalah momen yang kami tunggu. Hartono sedang mengakui semua kejahatan pemerasan dan penggunaan Mama sebagai mata-mata. Tim Bin mencatat setiap kata. Komandan Surya di sebelahku memberi isyarat tangan, menunjukkan bahwa rekaman audio sudah sempurna. Mama kemudian mendorong Hartono untuk membahas misi Jenderal Wirya. Hartono yang semakin mabuk oleh kekuasaannya, mulai membahas detail transaksi gelap yang akan dilakukan dengan Jenderal Wirya, termasuk jumlah uang yang sangat besar dan detail penggelapan aset negara. "Setelah koper berisi file itu kamu serahkan besok, semua akan selesai. Aku akan menguasai proyek itu, dan tidak ada yang bisa menyentuhku. Dan jangan khawatir, karena bahkan jika kamu mencoba melapor, siapa yang akan percaya? Rekaman video lamamu itu sudah disebar ke semua backup server. Kamu akan hancur sebelum sempat membuka mulut." Pengakuan ini, yang mencakup pemerasan, ancaman, dan transaksi ilegal, adalah semua yang dibutuhkan Bin. Komandan Surya di posko komando langsung memberikan kode operasi. "Operasi senyap jalankan," perintahnya tegas. Di layar monitor, aku melihat Mama sedikit mengubah posisi duduknya, sebuah isyarat halus yang menandakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Hartono yang masih tenggelam dalam kebanggaan akan rencananya, tidak menyadari bahwa waktu bermainnya sudah habis. Ia mulai meraih gelas wine di meja, sibuk merayakan kemenangannya yang belum terjadi, dan pada saat yang sama, tim penyergap Bin mulai bergerak. Tim pertama, yang menyamar sebagai staf catering untuk persiapan makan malam, segera mengamankan semua penjaga di area dapur dan koridor belakang markas Hartono. Mereka bekerja sangat cepat dan senyap, menggunakan teknik bela diri tingkat tinggi yang membuat para penjaga tak sempat mengeluarkan suara. Aku melihat di layar monitor kamera luar, tim kedua, yang menyamar sebagai staf keamanan baru, berhasil menonaktifkan kamera-kamera pengawas di area taman dan pintu masuk utama. Operasi ini berjalan sangat mulus, menunjukkan betapa profesional dan terencana tim Bin. Adrenalin memompa deras di tubuhku, tetapi aku harus tetap diam, hanya mendengarkan dan menonton. Tiba-tiba dari audio feed Mama, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Itu bukan suara tim Bin. Hartono tampak terkejut. Pintu ruangan itu terbuka, dan masuklah seorang pengawal pribadi Hartono dengan wajah panik. "Tuan, ada masalah, beberapa penjaga kita di belakang pingsan, dan jalur komunikasi terputus." Hartono Jaya, yang tadi merasa sangat berkuasa, wajahnya langsung pucat. Ia menoleh ke arah Mama, matanya penuh kecurigaan. "Apa ini kerjamu?" bentaknya, suaranya naik beberapa oktav, mencengkeram lengan Mama. Mama tetap tenang, mencoba menarik tangannya dari cengkeraman Hartono. Momen kecurigaan Hartono itu menjadi sinyal bagi tim penyergap yang sudah berada di luar ruangan. Sebelum Hartono sempat bertindak lebih jauh,
Dua orang anggota tim BIN dengan cepat mendobrak pintu. Mereka mengenakan seragam hitam dan penutup wajah. Hartono Jaya, Anda ditangkap atas tuduhan kejahatan terorganisir dan pencucian uang, angkat tangan. Perintah salah satu anggota BIN dengan suara lantang dan tegas. Hartono benar-benar terkejut. Ia melepaskan Mama, dan seketika kemarahan dan kepanikan bercampur di matanya. Ia mencoba meraih pistol yang tersembunyi di saku dalam jasnya. Situasi menjadi kacau. Hartono Jaya berusaha melawan, mencoba menggunakan Mama sebagai tameng, tapi Mama yang sudah dilatih oleh BIN, bertindak cepat. Mama dengan gesit menghindari Hartono dan melompat menjauh. Hartono menyadari bahwa ia dikhianati dan tidak punya jalan keluar, mencoba berlari menuju jendela ruangan. Namun sebelum ia mencapai jendela, anggota tim BIN bergerak dengan cekatan dan profesional. Mereka berhasil melumpuhkan Hartono Jaya. Dalam hitungan detik, Hartono sudah diborgol. Wajahnya tampak dipenuhi rasa tidak percaya, marah, dan kekalahan total. Ia terus berteriak marah, menuduh Mama sebagai pengkhianat. Mama berdiri di sudut ruangan, tampak gemetar, tetapi matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Komandan Surya di posko komando segera memerintahkan tim evakuasi untuk membawa Mama keluar dari markas itu secepatnya. Amankan Nyonya, dia adalah saksi kunci kita, tegasnya. Aku menahan napas sampai aku melihat Mama muncul di layar monitor luar, dikawal oleh dua anggota BIN menuju mobil yang sudah menunggu. Melihat Mama selamat, aku langsung terduduk lemas di kursi, air mata bahagia bercampur lega membasahi pipiku. Profesor Satria menepuk bahuku dengan lembut. Kerja bagus Rani, kamu menyelamatkan ibumu dan negara ini. Penangkapan Hartono Jaya di markas tersembunyinya menjadi operasi senyap yang dilakukan oleh BIN. Namun tak butuh waktu lama sebelum berita itu meledak. Keesokan harinya, seluruh media massa di Indonesia dan bahkan internasional dipenuhi dengan berita utama tentang penangkapan pengusaha raksasa tersebut atas tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan memimpin organisasi kejahatan transnasional. Berita itu menggemparkan publik. Bukti-bukti yang kuserahkan, terutama rekaman pengakuan Hartono di puncak, segera dibuka ke publik secara terbatas oleh BIN, yang fokus pada skandal korupsi dan pemerasan para pejabat tinggi. Pengaruh penangkapan ini seperti efek domino. Dalam beberapa hari, puluhan politisi, jenderal berbintang, dan pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan Hartono, orang-orang yang fotonya kulihat di laci rahasia Mama, mulai dipanggil, diinterogasi, dan ditahan. Skandal korupsi yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik kini terkuak lebar. Nama Jenderal Wirya, yang menjadi target terakhir Mama, juga terseret dalam badai investigasi. Seluruh sistem perizinan proyek dan tender negara yang selama ini dikuasai Hartono langsung dibekukan. Penangkapan satu orang telah berhasil membersihkan sebagian besar sarang laba-laba kejahatan di ibu kota. Aku dan Mama segera dibawa ke tempat perlindungan saksi khusus BIN. Mama memberikan kesaksian resminya, dia menceritakan segalanya, dari awal mula hutang yang menjerat Papa, bagaimana Hartono memerasnya menggunakan ancaman terhadapku, hingga perannya sebagai mata-mata dan bendahara gelap. Kesaksiannya sangat mendalam dan penuh dengan penyesalan, tetapi juga penuh dengan keberanian. Karena dia bekerja di bawah ancaman dan pemerasan yang ekstrim, status Mama berubah total. Dia tidak didakwa sebagai kaki tangan, melainkan ditetapkan sebagai saksi kunci yang dilindungi. Sebuah ironi, Mama yang tadinya adalah aset bagi mafia, kini menjadi aset bagi negara. Sementara Mama menjalani proses pemulihan dan memberikan keterangan, aku menghabiskan waktu dengan Profesor Satria, membantu tim investigasi mengurai data yang sangat rumit dari hard drive-ku. Hartono Jaya sendiri, meskipun terus menyangkal dan mengancam, tidak bisa lari dari rekaman pengakuannya yang sangat rinci. Pengadilan segera dimulai, dan berkat bukti yang tak terbantahkan yang dimulai dari laci kecil yang terkunci, Hartono dijatuhi hukuman maksimum atas berbagai dakwaan kejahatan terorganisir. Kekaisaran gelapnya runtuh total, dan asetnya disita oleh negara. Akhirnya, keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah Hartono Jaya dipenjara dan jaringannya dibongkar, tibalah waktunya untuk menyelesaikan masalah internal keluarga kami, terutama yang berhubungan dengan Papa. Papa yang selama ini berada di luar kota dan hanya mengetahui kabar burung tentang penangkapan Hartono, kembali ke rumah dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mama yang kini kembali ke rumah di bawah perlindungan BIN, harus menceritakan segalanya kepada Papa,
dari awal mula hutang proyek yang ia gelapkan, hingga bagaimana Mama mengorbankan segalanya untuk menanggung dan menutupi kesalahan Papa. Malam itu, ruang tamu kami menjadi saksi dari pengakuan dan air mata yang tak terhindarkan. Papa roboh, menangis, merasa sangat bersalah dan menyesal. Ia tidak menyangka bahwa penggelapan dana kecil yang ia lakukan bertahun-tahun lalu, karena tekanan bisnis dan keserakahan, telah menjadi pintu masuk bagi Hartono Jaya untuk menghancurkan hidup istrinya. Papa berulang kali meminta maaf kepada Mama dan kepadaku. Mama meskipun telah melewati penderitaan yang tak terbayangkan, memaafkan Papa. Kita harus menghadapinya, Pak. Kita harus bertanggung jawab. Setidaknya, sekarang kita tidak lagi berada di bawah kendali mafia, kata Mama dengan suara yang lemah namun penuh ketegasan. Dengan bantuan Profesor Satria, Papa memutuskan untuk menghadapi tuntutan hukum atas penggelapan dana proyek yang dilakukannya bertahun-tahun lalu. Papa secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang, memberikan kesaksian jujur, dan berjanji untuk mengembalikan semua aset yang pernah ia nikmati dari dana gelap tersebut. Karena ia bertindak kooperatif, memberikan kesaksian yang membantu menjerat Hartono Jaya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam, hukuman Papa diringankan. Dia memang harus menjalani masa hukuman penjara, tetapi itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan risiko yang ia hadapi jika Mama tidak pernah mengorbankan dirinya. Kami tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk awal yang baru. Selama Papa menjalani proses hukum, aku dan Mama mulai fokus pada pemulihan. Butik Mama ditutup sementara karena alasan keamanan dan privasi. Kami berdua menjalani sesi konseling trauma bersama psikolog yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mama mengalami trauma yang mendalam, bukan hanya karena pemerasan fisik dan emosional, tetapi juga karena rasa bersalah terhadapku. Aku juga merasakan trauma, tetapi aku menyalurkannya menjadi tekad untuk melanjutkan hidup dan studi. Aku kembali fokus ke kuliahku, tetapi pilihanku tidak lagi sama. Aku memutuskan untuk mengambil spesialisasi hukum siber dan kejahatan ekonomi, menggunakan pengalaman pahit ini sebagai bahan bakar untuk memerangi kejahatan di masa depan. Rumah kami perlahan mulai kembali damai. Keheningan yang dulu terasa mencengkam karena rahasia, kini terasa menenangkan karena kejujuran. Mama dan aku menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Kami tidak lagi hanya sebatas ibu dan anak. Kami adalah dua wanita yang melewati peperangan yang sama dan berhasil menang. Kami sering berbicara terbuka tentang apa yang terjadi, dan itu membantu proses penyembuhan. Kami tidak bisa menghapus masa lalu yang kelam itu, tetapi kami bisa menggunakannya untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan bebas dari ketakutan. Beberapa bulan kemudian, setelah Papa mulai menjalani masa hukumannya, Mama dan aku memutuskan untuk pindah dari rumah lama kami. Rumah itu terlalu banyak menyimpan kenangan pahit dan aura bahaya. Kami membeli apartemen yang lebih kecil dan sederhana di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan intrik Jakarta. Di tempat baru ini kami benar-benar memulai babak baru. Aku kembali melanjutkan kuliahku, dan sesuai tekadku, aku memilih jalur berbeda. Mengambil gelar S2 dalam bidang kejahatan siber dan hukum pidana. Aku tahu dengan pengetahuanku tentang bagaimana Hartono menggunakan teknologi untuk kejahatan, aku bisa menjadi sangat berguna bagi negara. Mama dengan statusnya sebagai saksi yang dilindungi, tidak bisa lagi kembali ke bisnis butik. Namun dengan semangat barunya, ia membuka usaha kecil-kecilan di bidang konsultasi etika bisnis, membantu pengusaha muda untuk membangun perusahaan yang bersih dari praktik ilegal. Mama tidak lagi memakai gaun-gaun malam mahal, ia memilih pakaian yang sederhana namun elegan, mencerminkan kejujuran yang kini ia junjung tinggi. Hubungan kami berdua menjadi sangat dekat. Kami bukan lagi orang yang saling menyembunyikan rahasia, kami adalah tim, dua sahabat yang saling menguatkan. Mama tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, karena ia telah menyelamatkan keluarga kami dan secara tidak langsung, membantu membersihkan sebagian kecil dari kebobrokan negara. Laci rahasia itu, suatu sore, saat kami sedang berkemas untuk pindah, Mama menyerahkan kepadaku kunci perak kecil itu, kunci yang dulu sempat membuat jantungku berdetak kencang karena rasa takut dan penasaran. Mama tersenyum, senyum yang kali ini benar-benar tulus dan bebas dari beban. Bukan lagi rahasia, Nak, katanya, matanya berkaca-kaca namun penuh cahaya. Itu adalah lembaran masa lalu yang gelap, dan kita sudah menutupnya bersama. Simpanlah, sebagai pengingat betapa kuatnya kamu dan Mama. Aku menerima kunci itu,
Kunci itu kini tidak lagi terasa berat dengan janji rahasia, melainkan terasa ringan, berat dengan kenangan keberanian kami. Aku mengambil kunci itu dan kembali ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Aku membuka laci nakas itu, di dalamnya tidak ada lagi flash drive atau map coklat yang mengerikan. Mama telah mengeluarkan semuanya dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Sebagai gantinya, di dalam laci itu Mama meletakkan foto kami berdua saat aku masih kecil. Foto yang diambil saat liburan ke pantai, saat kami masih polos dan bahagia. Di balik foto itu ada catatan kecil yang ditulis Mama. Kejujuran adalah satu-satunya harga yang pantas untuk kebebasan. Terima kasih sudah menjadi pelindung Mama. Aku menutup laci itu untuk terakhir kalinya. Aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua rahasia, ketakutan, dan bayangan Hartono Jaya di belakang. Aku berjalan keluar menatap langit sore yang cerah. Aku bukan lagi gadis naif yang takut pada bayangan. Aku adalah Rani, seorang wanita yang telah belajar bahwa keberanian tidak selalu ditemukan dalam sorot lampu sorot berita, tetapi seringkali tersembunyi di balik laci terkunci dan keputusan sulit seorang ibu. Aku menyelamatkan Mama dari mafia kelas kakap, dan dalam prosesnya, aku menemukan kekuatan sejati yang tidak pernah kuduga ada di dalam diriku. Perjalanan kami memang menyakitkan. Tetapi akhirnya kami kembali menemukan kebebasan dan awal yang baru, jauh dari jerat masa lalu yang kelam. Pengalaman membuka laci rahasia mengajarkan bahwa kehidupan memiliki lapisan kebenaran yang kompleks. Orang yang paling kita cintai mungkin menyembunyikan penderitaan terberat demi melindungi kita, membuktikan bahwa tindakan yang tampak tercela bisa jadi berakar pada pengorbanan terbesar. Selain itu aku belajar bahwa kejujuran adalah benteng terkuat melawan bahaya, dan dalam setiap krisis besar, kita akan menemukan cadangan keberanian dan ketangguhan yang tak terduga dalam diri kita, asalkan kita berani menghadapi kebenaran dan mencari sekutu yang memiliki integritas sejati.